Kaito Nakamura duduk di bangkunya, menatap papan tulis dengan kosong. Sejak hari pertama kelas baru dimulai, ada yang aneh dengan suasana di sekolahnya. Kali ini, mereka diperkenalkan pada seorang guru baru yang sangat berbeda. Guru ini bernama Serafina, atau Seraf, seperti yang dia suka dipanggil. Dengan rambut panjang berwarna perak dan mata merah yang dalam, Seraf memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan. Semua siswa, termasuk Kaito, merasa ada yang tidak beres dengan keberadaan guru ini. Seraf bukanlah guru biasa. Di luar penampilannya yang anggun dan sempurna, ada sesuatu yang menakutkan dalam sikapnya. Semua siswa di kelas merasa seperti ada sesuatu yang sedang dipantau oleh mata yang tak terlihat. Ketika dia mengajar, suara lembutnya bisa membuat siapa saja merasa terhipnotis. Tetapi, setiap kali Seraf tersenyum, ada sesuatu yang tidak nyaman dalam senyumnya. Senyum itu tidak menunjukkan kehangatan, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Hari pertama kelas dimulai dengan hal yang sangat aneh. Seraf memberikan tugas, namun bukan tugas biasa. Tugasnya adalah menemukan jalan keluar dari godaan. Kaito dan teman-temannya, Miyuki dan Takahiro, merasa bingung dengan tugas tersebut. Mereka dikejutkan lagi ketika Seraf mengatakan bahwa tugas ini akan diuji di dunia nyata, dan mereka harus siap dengan segala konsekuensinya. Setelah pelajaran selesai, Kaito merasa gelisah. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ada rasa tidak nyaman yang terus menggelayuti dirinya, seolah-olah dirinya telah masuk ke dalam permainan yang tidak bisa dia pahami. Ketika dia berjalan keluar dari ruang kelas, tiba-tiba sebuah suara halus memanggil namanya. "Kaito, apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang tugasmu?" Suara itu berbisik di telinganya. Dia menoleh dan melihat Seraf berdiri di ambang pintu kelas. Wajahnya kali ini tidak tersenyum, namun ada ketajaman dalam pandangannya yang membuat Kaito merinding. Kaito tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang semakin membesar, meskipun ada peringatan dalam dirinya untuk tidak terlibat lebih jauh. "Apa maksudmu dengan tugas ini, Seraf?" tanya Kaito, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Seraf tersenyum lagi, tapi kali ini senyumannya terasa lebih dingin dan penuh misteri. "Tugas itu sederhana. Kamu hanya perlu melawan godaan dan menemukan jawabannya. Tapi hati-hati. Ini bukan hanya soal ujian biasa. Kamu mungkin akan belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri daripada yang kamu inginkan." Dengan kata-kata itu, Seraf berbalik dan meninggalkan Kaito berdiri di lorong, semakin bingung dan cemas. Dia tahu satu hal, dunia yang telah dia masuki tidak akan pernah sama lagi. Kaito pun memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Dia berbicara dengan Miyuki tentang apa yang baru saja terjadi. Miyuki, yang selalu rasional dan skeptis, tidak langsung percaya dengan kekuatan mistis apapun. Namun, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka mulai mencari informasi tentang Seraf dan sekolah ini, berharap menemukan petunjuk tentang siapa sebenarnya wanita itu dan apa tujuannya. Namun, semakin mereka menggali, semakin mereka terjerat dalam misteri yang lebih dalam. Kaito merasa dirinya seperti berada di ujung jurang yang tak terlihat, di mana setiap langkah membawa dirinya lebih dekat pada sesuatu yang menakutkan dan tak terbayangkan. Ketika malam tiba, Kaito berbaring di tempat tidurnya, merenung. Tugas itu menemukan jalan keluar dari godaan terus berputar di pikirannya. Tiba-tiba, bayangan Seraf muncul di benaknya. Pandangannya yang tajam dan senyum misteriusnya seakan mengintai dari kegelapan. Kaito tahu, tugas yang diberikan Seraf bukan hanya ujian biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan semakin dia mencoba menghindarinya, semakin dalam dia akan terjerat dalam jaring-jaringnya. Pagi berikutnya, Kaito terbangun dengan perasaan tidak nyaman yang semakin mencekam. Meski mencoba menepisnya, dia tak bisa menahan rasa takut yang terus mengintainya. Setiap kali dia menatap cermin, bayangan Seraf muncul sejenak, hanya untuk menghilang begitu cepat. Kaito merasa dirinya semakin terikat oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di sekolah, suasana terasa lebih tegang. Tak ada yang berani berbicara terlalu keras, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut bisa didengar oleh seseorang yang tak terlihat. Kaito, Miyuki, dan Takahiro berkumpul di pojok ruang makan, membicarakan tugas yang diberikan Seraf. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ujian biasa di balik tugas itu. Namun, setiap kali mereka mencoba membicarakan hal ini dengan teman-teman mereka yang lain, mereka hanya mendapat pandangan bingung atau tertawa.
tidak ada yang mengerti. Miyuki, yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, berkata, "Kaito, kamu yakin kita bisa menghadapinya? Seraf itu berbeda. Aku merasa dia bukan manusia biasa." Kaito mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan. Tugas itu harus kita selesaikan, entah bagaimana caranya." Saat pelajaran dimulai, Seraf muncul seperti biasa, dengan senyuman yang sulit dimengerti. Ia berdiri di depan kelas, menatap siswa-siswanya dengan tatapan yang penuh rahasia. "Selamat pagi," katanya, suaranya lembut dan penuh pesona. "Hari ini, kita akan memulai bagian kedua dari tugas kalian. Ingatlah, ini bukan hanya ujian untuk kecerdasan, tetapi juga ujian untuk kekuatan batin kalian." Seraf mengedarkan pandangannya ke seluruh kelas, matanya seolah menembus langsung ke dalam jiwa setiap orang yang ada di sana. "Kalian akan menghadapi godaan yang akan menguji ketahanan mental dan fisik kalian. Pilihan ada di tangan kalian, melawan atau menyerah." Salah satu teman sekelas Kaito, Rika, yang biasanya pendiam, tiba-tiba mengangkat tangan. "Apa yang terjadi jika kita gagal, Bu? Apa yang akan terjadi pada kami?" Seraf tersenyum, namun senyumnya kali ini jauh lebih mengerikan. "Kegagalan tidak ada dalam kamus kami. Namun, kalian akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih serius jika kalian mundur dari tugas ini." Suasana menjadi semakin mencekam. Semua siswa, termasuk Kaito, merasa ada yang salah, namun tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Tugas yang diberikan kali ini terasa sangat berat dan seram. Ketika bel berbunyi, menandakan jam pelajaran berakhir, Kaito merasa cemas. Dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi jika mereka tidak berhati-hati. Begitu kelas selesai, dia langsung pergi menemui Miyuki dan Takahiro. "Seraf sudah jelas bukan manusia biasa. Aku mulai berpikir dia lebih dari sekadar guru yang mengajar," kata Kaito dengan serius. "Ada kekuatan lain yang mengendalikan semua ini." Miyuki mengangguk setuju. "Aku juga merasa ada yang aneh dengan tugas ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Tunggu dulu," kata Takahiro yang tiba-tiba terdiam dan melihat sekeliling mereka. "Apa yang dimaksud dengan godaan itu? Apa yang kita hadapi sebenarnya?" Kaito merasa tubuhnya menegang saat itu. Mungkin godaan itu bukan hanya sekadar godaan biasa. Mungkin ini lebih ke arah ujian kekuatan atau kontrol diri kita terhadap hal-hal yang lebih gelap. Miyuki melirik Kaito dengan tatapan tajam. "Jika kita terus-menerus terjebak dalam permainan ini, kita bisa kehilangan kendali. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa Seraf sebenarnya." Pada malam hari, Kaito dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Mereka mulai mencari segala informasi yang bisa mereka temukan tentang Seraf dan kejadian-kejadian aneh yang mulai mereka alami sejak dia datang. Tidak ada banyak yang bisa mereka temukan, kecuali beberapa catatan lama yang mencurigakan tentang seorang wanita bernama Serafina yang pernah muncul dalam catatan sejarah sekolah ini. Di antara tumpukan buku lama, Kaito menemukan sebuah buku tua yang sangat menarik perhatian. Buku itu tampaknya lebih tua dari segala sesuatu yang ada di perpustakaan, dan judulnya tergores samar. Rahasia Sang Sukubus, Siapa Mereka dan Apa Tujuan Mereka. Kaito membuka halaman pertama dan membaca dengan cepat. Di dalam buku itu diceritakan bahwa sukubus adalah makhluk yang mampu mengendalikan pikiran manusia dengan daya tarik dan godaan mereka. Mereka tidak hanya mencari energi fisik, tetapi juga emosi dan kekuatan batin dari orang-orang yang mereka goda. Dan semakin dalam seseorang terjerat, semakin kuat mereka menjadi. Kaito merasa darahnya membeku saat membaca bagian ini. Apakah ini yang sedang dihadapi mereka sekarang? "Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," kata Kaito dengan serius. "Kita harus mencari tahu lebih banyak dan cepat." Ketika mereka bersiap untuk pergi, tanpa mereka sadari, Seraf berdiri di balik pintu perpustakaan, menatap mereka dengan senyuman yang tak terduga. Seperti biasa, senyum itu penuh dengan rahasia. Seraf berdiri dengan tenang di pintu perpustakaan, matanya menatap tajam ke arah Kaito dan teman-temannya. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba terasa lebih berat, seolah-olah udara menjadi lebih pekat. Kaito, Miyuki, dan Takahiro terdiam sejenak, tubuh mereka terasa kaku seiring dengan hadirnya guru yang misterius ini. Tidak ada yang berani berbicara, hanya suara detakan jantung yang terdengar sangat jelas di telinga mereka. "Apa yang kalian cari di sini, anak-anak?"
Suara Seraf terdengar lembut, namun ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan di dalamnya. Bukankah tugas kalian sudah cukup menantang hari ini? Kaito berusaha menenangkan dirinya, mencoba menghadapinya dengan segenap keberanian yang masih tersisa. Kami hanya ingin tahu lebih banyak tentang tugas ini, Bu. Jawabnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini? Apa yang Anda inginkan dari kami? Seraf berjalan mendekat, langkahnya tenang dan terhitung, seolah-olah setiap gerakan dihitung dengan presisi. Dia berhenti beberapa langkah di depan mereka, senyumannya tetap tak berubah. Tugas kalian bukan hanya soal mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Tugas ini adalah tentang memilih. Memilih apakah kalian akan tetap bertahan di dunia ini atau menyerah dan menghilang ke dalam bayang-bayangnya. Kata-kata itu menggantung di udara, dan Kaito merasakan suhu di dalam ruangan seakan turun drastis. Miyuki dan Takahiro tampak semakin terperangah, tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Kaito, meskipun tubuhnya bergetar, tetap berusaha menunjukkan keteguhan. Jadi, tugas kami adalah ujian hidup dan mati? Tanya Kaito, suaranya lebih keras, berusaha menunjukkan bahwa dia tidak akan mundur begitu saja. Seraf tertawa pelan, suara tawa itu seperti angin yang berbisik di telinga mereka. Bukan hidup atau mati, Kaito. Itu terlalu sederhana. Ini adalah ujian kekuatan batin kalian. Apakah kalian bisa menahan godaan, menjaga kendali atas diri sendiri, dan melawan hasrat yang datang dari dalam? Ketika dia mengucapkan kata hasrat, Kaito merasa seolah-olah kata itu dipenuhi dengan bobot yang sangat berat, seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang menggerakkan setiap kata. Kaito bisa merasakan pandangannya yang tajam, mengawasi setiap gerak-geriknya, dan mendalami perasaan-perasaan yang mulai membingungkannya. Kami bukan anak-anak yang bisa diatur dengan mudah, kata Miyuki dengan nada penuh tekad, meskipun bibirnya sedikit bergetar. Jika ini adalah permainan, kami tidak akan ikut. Seraf berhenti sejenak, lalu menatap Miyuki dengan sorot mata yang dalam. Permainan? Tidak, ini lebih dari itu, Miyuki. Kalian memasuki wilayah yang jauh lebih dalam dari yang kalian pikirkan. Dan kalau kalian ingin keluar, kalian harus membayar harga yang sangat mahal. Kata-kata Seraf ini membuat udara di sekitar mereka semakin berat. Kaito bisa merasakan ada sesuatu yang sangat besar dan mengancam mengintai di balik setiap kalimat yang diucapkan Seraf. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang menjalar dalam dirinya, seperti sebuah kekuatan yang membangkitkan ketakutan sekaligus rasa ingin tahu yang sangat besar. Kami tidak takut, kata Takahiro, meskipun ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Tapi kami harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa tujuan Anda, Seraf? Seraf tersenyum lagi, senyuman yang kali ini terasa sangat menakutkan. Tujuan saya? Dia melangkah lebih dekat, membuat Kaito merasakan getaran dalam tubuhnya. Tujuan saya adalah menguji kalian, untuk melihat apakah kalian pantas untuk bertahan di dunia ini. Apakah kalian cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang? Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka berubah. Suasana yang sebelumnya penuh dengan ketegangan semakin tebal, dan Kaito merasa dunia seolah berputar. Seketika, mereka berada di tempat yang berbeda. Sebuah ruang kosong yang suram dengan cahaya remang-remang, seolah-olah mereka terjebak di dalam dimensi lain. Ini bukan sekolah lagi, kata Miyuki, suaranya terdengar cemas. Betul, jawab Seraf dengan tenang. Selamat datang di ujian sejati kalian. Di sini kalian akan dihadapkan pada pilihan yang lebih berat. Pilih dengan bijak, karena pilihan kalian akan menentukan jalan hidup kalian selanjutnya. Kaito merasa perasaan yang campur aduk, ketakutan, kebingungan, dan keinginan untuk melarikan diri. Namun, saat dia menatap mata Seraf, dia merasakan ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk tetap berada di sana. Apakah ini godaan yang Anda maksud? Tanya Kaito, mencoba untuk mengendalikan dirinya. Ya, jawab Seraf pelan. Inilah godaan sejati. Kekuatan untuk mengendalikan dunia kalian, atau lebih tepatnya, untuk menyerah pada kekuatan yang lebih besar daripada diri kalian sendiri. Dengan cepat, bayangan gelap muncul di sekitar mereka, mengelilingi mereka seperti kabut tebal. Kaito dan teman-temannya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang pasti, mereka sudah terjebak dalam permainan yang sangat berbahaya. Seraf menatap mereka dengan penuh pengetahuan, senyumnya semakin lebar.
Sekarang, mari kita lihat seberapa jauh kalian bisa bertahan. Dunia di sekitar mereka terus berputar, dan Kaito tahu satu hal. Ini baru permulaan dari perjalanan yang tak akan pernah dia lupakan. Kaito merasa tubuhnya terhuyung-huyung, seolah-olah dunia yang dikenalnya telah runtuh menjadi serpihan-serpihan yang tak terjangkau. Cahaya remang-remang yang mengelilingi mereka terasa semakin menekan, dan bayangan gelap yang menyelimuti ruangan ini seperti memiliki bentuk yang bergerak, seperti makhluk yang sedang mengintai dari balik kabut. Seraph tetap berdiri dengan tenang, matanya memancarkan cahaya merah yang semakin tajam seiring berjalannya waktu. Kalian sudah memasuki ruang yang lebih dalam dari yang kalian kira, katanya dengan suara yang hampir terdengar seperti bisikan. Di sini, waktu dan ruang tidak lagi seperti yang kalian kenal. Di sini, pilihan adalah segalanya. Miyuki berusaha menenangkan diri, memegangi bahu Kaito dengan tangan yang sedikit gemetar. Kita harus keluar dari sini, katanya, suaranya penuh dengan rasa takut. Kaito, kita harus keluar. Takahiro juga tampak panik, matanya melirik ke segala arah, seperti mencari jalan keluar. Ini bukan tempat kita. Kita harus kembali ke kelas, atau kita akan terjebak selamanya. Namun Seraph hanya tersenyum melihat kegelisahan mereka. Keluar? Kalian tidak bisa keluar sebelum kalian menyelesaikan ujian ini. Kalian harus menghadapi apa yang ada di dalam diri kalian, menghadapi ketakutan terbesar kalian sendiri. Hanya dengan begitu kalian bisa mendapatkan jalan keluar. Suasana menjadi semakin gelap, dan tiba-tiba sebuah suara yang menakutkan terdengar dari dalam kabut. Suara itu seperti memiliki kekuatan magis yang bisa merasuki jiwa mereka. Tidak ada jalan keluar, kecuali kalian mengalah. Kaito menegakkan tubuhnya, berusaha melawan ketakutannya. Mengalah pada apa? Apa yang harus kami hadapi? Mengapa kalian melakukan ini kepada kami? Seraph mendekat, setiap langkahnya menambah ketegangan yang menyelimuti ruangan itu. Ini adalah ujian untuk kalian, Kaito. Menghadapi godaan bukan hanya tentang menahan keinginan atau hasrat duniawi. Ini adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa bertahan dalam kegelapan yang ada di dalam diri kalian. Bisakah kalian menahan godaan untuk menyerah? Apakah kalian cukup kuat untuk tetap menjadi diri kalian sendiri? Kata-kata Seraph menghantam Kaito dengan keras, seolah menggugah sesuatu yang sangat dalam dirinya. Dia merasa seperti terhanyut dalam kegelapan, seperti ada kekuatan yang berusaha menariknya untuk menyerah. Namun, di dalam dirinya ada secercah keberanian yang tak bisa dimatikan begitu saja. Dia tahu, jika dia menyerah pada godaan itu, maka dia tidak hanya akan kehilangan dirinya, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Miyuki menggenggam tangan Kaito, matanya berkilat dengan tekad. Kita tidak akan kalah, Kaito. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa menjadi bagian dari permainan ini. Seraph tertawa kecil, namun kali ini tawa itu tidak terdengar menyenangkan. Kalian benar-benar berpikir kalian bisa keluar begitu saja? Kalian masih terlalu naif, anak-anak. Di dunia ini semuanya ada harganya. Tiba-tiba kabut itu menyebar lebih cepat dan bayangan gelap yang mengelilingi mereka mulai bergerak lebih agresif, seakan-akan berusaha menyerang mereka. Kaito merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tubuhnya, membuatnya menggigil. Dia tahu bahwa apa yang mereka hadapi sekarang bukan sekadar ujian fisik. Ini adalah ujian untuk hati dan pikiran mereka. Takahiro, yang tampaknya semakin frustasi, berteriak. Apa yang harus kita lakukan, Seraph? Kenapa kita harus terjebak di sini? Enjioward. Seraph hanya tersenyum. Jawaban kalian ada di dalam diri kalian sendiri. Kalian bisa memilih untuk menghadapinya, atau kalian bisa melarikan diri dan tenggelam dalam kegelapan ini selamanya. Hanya kalian yang bisa menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kaito merasakan gelombang ketakutan yang mengalir dalam dirinya, tetapi di balik ketakutan itu, dia juga merasakan ada kekuatan yang muncul, kekuatan untuk melawan, untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi. Kami tidak akan menyerah, kata Kaito dengan suara yang lebih tegas. Kami akan menemukan cara untuk keluar dari sini, dan kami akan menghadapi apapun yang datang. Seraph mengangkat alis, tampaknya terkesan dengan keteguhan hati Kaito. Baiklah, katanya dengan nada yang seolah memberikan tantangan. Jika kalian ingin keluar, maka hadapilah ujian yang sebenarnya. Sekejap, kabut itu menghilang dan ruang di sekitar mereka mulai berubah.
Mereka tiba-tiba berada di sebuah tempat yang tampaknya familiar, sebuah jalan sunyi yang dikelilingi pepohonan rimbun. Tetapi ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Semuanya tampak sepi dan suram, seolah-olah waktu terhenti di tempat ini. Jalan yang mereka pijak terasa seperti jalan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, dan langit di atas mereka tampak gelap meskipun masih siang. Selamat datang di ujian pertama kalian. Suara Seraf terdengar di udara, meskipun dia tidak terlihat dimanapun. Kalian akan dihadapkan pada pilihan yang akan menguji siapa kalian sebenarnya. Pilihan pertama, pilih jalan yang terang atau pilih jalan yang gelap. Mana yang akan kalian pilih? Kaito, Miyuki, dan Takahiro saling berpandangan. Mereka bisa merasakan bahwa jalan di depan mereka bukan sekadar pilihan biasa. Setiap jalan yang mereka pilih akan menentukan bagaimana ujian ini akan berlanjut. Dan di dalam diri mereka, masing-masing merasa ketakutan yang berbeda, kegelapan atau cahaya, harapan atau putus asa. Namun, satu hal yang mereka tahu dengan pasti, tidak ada yang bisa kembali setelah mereka melangkah maju. Lakukan pilihan kalian, suara Seraf terdengar sekali lagi, seperti sebuah perintah. Dan lihat apa yang akan kalian temui. Dengan hati berdebar, Kaito melangkah maju, memilih salah satu jalan yang ada di depan mereka. Tak peduli apa yang menunggu mereka, dia tahu dia harus melangkah untuk menemukan jawabannya. Kaito melangkah ke depan, merasa seolah-olah setiap langkahnya bergema di dalam kegelapan yang mengelilinginya. Jalan yang dipilihnya tampak biasa saja pada pandangan pertama. Tetapi saat dia melangkah lebih jauh, suasana mulai berubah. Tanah di bawah kakinya terasa lebih lembek dan kabut yang sebelumnya menghilang kembali menyelimuti sekitar mereka. Kali ini, kabut itu lebih tebal, menutupi pandangan mereka. Miyuki dan Takahiro mengikuti di belakangnya, terlihat ragu-ragu, tetapi mereka tetap melangkah. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengikat mereka untuk terus maju. Udara menjadi lebih dingin, dan di antara mereka terdengar suara langkah kaki yang semakin banyak langkah-langkah yang berasal dari bayangan yang tak terlihat. "Tunggu," kata Miyuki dengan suara yang penuh kecemasan. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Takahiro memandang sekelilingnya, matanya tajam. "Apa itu? Suara langkah kaki?" tanyanya dengan nada terkejut. "Kita bukan satu-satunya yang ada di sini." Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba bayangan gelap muncul dari kabut, bergerak cepat ke arah mereka. Kaito merasa tubuhnya membeku, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dalam sekejap, bayangan itu mengungkapkan wujudnya sebuah makhluk dengan tubuh tinggi dan ramping. Wajahnya tertutup jubah hitam yang panjang. Mungkin makhluk itu bukan sesuatu yang mereka kenal, tetapi ada aura jahat yang menyelimuti dirinya. "Siapa kamu?" tanya Kaito dengan suara yang sedikit gemetar, tetapi masih berusaha untuk terdengar tegas. Makhluk itu tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan mata merah menyala yang keluar dari balik tudungnya. Tanpa peringatan, makhluk itu melangkah maju, dan Kaito merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Miyuki mendorong Kaito sedikit ke belakang, melangkah maju dengan penuh tekad. "Kami tidak akan mundur. Apa yang kamu inginkan dari kami?" Makhluk itu tetap diam, tetapi tubuhnya mulai berubah. Tangan yang tadinya tampak biasa, kini memanjang dengan cakar yang tajam, mengarah ke arah mereka. Kaito bisa merasakan aura kekuatan yang luar biasa dari makhluk itu, seolah-olah makhluk ini bukan hanya sekadar penjaga biasa. Ini adalah penghalang yang harus mereka kalahkan untuk melanjutkan perjalanan mereka. "Ini adalah ujian pertama kalian." Suara Seraf terdengar dari dalam kabut, penuh dengan ironi. "Menghadapi ketakutan dan makhluk yang lebih kuat dari kalian. Jika kalian ingin maju, kalian harus mengalahkan makhluk ini. Hanya dengan menghadapinya, kalian akan menemukan jalan keluar." Kaito merasa hatinya berdegup kencang. "Kita harus bertarung," bisiknya kepada Miyuki dan Takahiro. "Tidak ada jalan lain." Miyuki mengangguk, meskipun wajahnya menunjukkan ketegangan yang luar biasa. "Jika kita tidak bertarung, kita tidak akan pernah keluar dari sini." Takahiro menoleh ke arah makhluk itu, lalu mengeluarkan napas dalam-dalam. "Kita tidak punya pilihan. Ayo kita lawan." Tanpa peringatan lebih lanjut, makhluk itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Cakar-cakarnya siap mencabik tubuh mereka. Kaito, meskipun ketakutan,
berusaha untuk tetap fokus. Dengan cepat, dia menarik tubuhnya ke samping, menghindari serangan pertama. Namun, makhluk itu segera berputar, berusaha mencengkeramnya dengan cakar tajamnya. Kaito bergerak cepat, melompat mundur, dan memberi isyarat kepada Miyuki dan Takahiro untuk menyerang dari sisi lain. Takahiro segera berlari ke samping, dan dengan penuh keberanian, dia melompat ke arah makhluk itu, mencoba menyerang dengan sebatang kayu yang dia temukan di tanah. Namun, makhluk itu bergerak dengan cepat, menyambut serangan dengan tangan besar yang menangkis serangan Takahiro dengan mudah. Tidak ada yang mudah di sini, teriak Takahiro, kesal dengan kegagalan serangannya. Makhluk itu kembali menyerang, dan kali ini Kaito merasakan seberkas energi aneh yang muncul dalam dirinya. Seperti sesuatu yang mengalir dari dalam, energi itu mendorongnya untuk bertindak lebih cepat, lebih kuat. Secercah keyakinan muncul dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, dia memfokuskan energi yang terasa datang entah dari mana itu ke dalam tangannya. Dengan satu gerakan cepat, Kaito menghantamkan tangannya ke udara, dan sebuah gelombang energi biru terang meledak keluar, meluncur ke arah makhluk itu. Makhluk itu tampaknya terkejut dengan kekuatan itu, tetapi hanya untuk sesaat. Sebelum Kaito bisa merasakan kemenangan, makhluk itu menyerap sebagian besar energi yang datang dari serangan tersebut dan kembali menerjang mereka. "Kami harus bekerja sama," kata Kaito, berusaha mengendalikan rasa takutnya. "Bersiaplah untuk menyerang lagi." Miyuki mengangguk dan mereka semua siap untuk bertempur dengan kekuatan mereka yang lebih besar. Kaito bisa merasakan sebuah ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka. Ikatan yang lebih kuat dari sekadar persahabatan. Ini adalah ujian mereka untuk mengatasi ketakutan, untuk melawan kegelapan yang semakin mengancam mereka. Mereka tidak akan menyerah. Tiba-tiba makhluk itu menghentikan serangannya. Cahaya di sekitarnya mulai redup dan dia mundur sejenak, mengangkat tangannya yang besar. Seraph muncul kembali di tengah kabut yang menghilang perlahan. "Bagus," kata Seraph dengan suara yang penuh pujian. "Kalian mulai menunjukkan keberanian, tapi ini baru permulaan. Lanjutkan perjalanan kalian dan lihat apa yang menunggu di depan." Dengan kata-kata itu, kabut yang menyelimuti mereka semakin menghilang, membuka jalan menuju tempat berikutnya dalam ujian mereka. Kaito dan teman-temannya berdiri di sana, napas mereka terengah-engah, namun di dalam hati mereka ada satu keyakinan yang jelas. Mereka telah berhasil melewati ujian pertama, tetapi mereka tahu bahwa lebih banyak tantangan berat menanti mereka di depan, dan mereka siap untuk menghadapi semuanya. Setelah makhluk itu mundur dan kabut perlahan menghilang, Kaito, Miyuki, dan Takahiro berdiri dalam keheningan yang mencekam. Semua rasa takut yang sempat menguasai mereka masih terngiang di dalam pikiran mereka. Namun ada juga perasaan kuat yang mulai tumbuh. Rasa percaya diri bahwa mereka mampu menghadapi apapun yang akan datang. Apakah kita berhasil?" tanya Miyuki. Suaranya masih gemetar meskipun dia berusaha untuk terdengar tenang. Kaito mengangguk meskipun dia tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. "Sepertinya kita berhasil melewati ujian pertama, tetapi ini belum berakhir. Seraph jelas tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Takahiro mendengus, tampaknya tidak sabar. "Aku rasa kita sudah tahu itu. Tapi bagaimana kalau kita terus melangkah? Kalau kita berhenti, kita hanya akan terjebak lebih lama di sini." Kaito mengangguk lagi, menyetujui pemikiran Takahiro. Mereka harus terus maju, tidak peduli betapa menakutkannya jalan yang ada di depan mereka. Tidak ada jalan mundur sekarang. Mereka melanjutkan langkah mereka, memasuki jalan yang semakin suram dan terisolasi. Pohon-pohon besar dan rimbun di sekitar mereka mulai tampak semakin menyeramkan, dengan dahan yang menggantung rendah dan daun-daun yang tampak seakan menutupi langit. Suasana semakin sepi, bahkan suara langkah kaki mereka sendiri seakan hilang ditelan keheningan. Namun, seiring mereka berjalan, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Di kejauhan, Kaito melihat sebuah cahaya redup yang muncul dari balik pepohonan. Cahaya itu tampak seperti sebuah obor yang menyala lemah, berpindah-pindah seolah-olah ada seseorang yang berjalan di depan mereka. Kaito berhenti sejenak dan melirik ke arah Miyuki dan Takahiro. "Apa itu?" tanya Kaito, matanya terfokus pada cahaya yang bergerak perlahan. Miyuki tampak ragu. "Entahlah, tapi sepertinya itu bukan sesuatu yang biasa." Takahiro mengerutkan keningnya, memperhatikan cahaya tersebut dengan cermat.
Apapun itu, kita harus berhati-hati. Dengan hati-hati, mereka melangkah lebih dekat ke cahaya tersebut, mempersiapkan diri untuk kemungkinan apapun yang akan mereka hadapi. Ketika mereka mendekat, cahaya itu semakin terang dan mereka bisa melihat sosok yang membawa obor tersebut. Sosok itu mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi wajahnya, sama seperti makhluk yang mereka hadapi sebelumnya. Kalian datang, suara yang dalam dan menggema terdengar begitu mereka berada di dekat sosok tersebut. Suara itu penuh dengan kekuatan dan keangkuhan. Kami datang untuk mencari jalan keluar, kata Kaito, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut. Apa yang Anda inginkan dari kami? Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit, menampilkan wajahnya yang pucat dan penuh dengan bekas luka. Di bawah tudung, matanya merah menyala, memancarkan cahaya yang hampir menakutkan. Saya adalah penjaga jalan ini, katanya dengan suara yang lembut namun penuh ancaman. Jika kalian ingin melanjutkan, kalian harus menghadapi ujian berikutnya. Tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga yang tinggi. Miyuki tampaknya tidak terpengaruh dengan ancaman tersebut. Kami sudah melewati ujian pertama. Kami tidak takut. Sosok itu tersenyum samar, senyum yang terasa sangat dingin. Takut atau tidak, kalian harus menghadapi ujian ini jika ingin maju. Kalian sudah terjebak dalam permainan ini, tidak ada cara mundur. Kaito menatap sosok itu dengan penuh tekad. Kami akan melewati semuanya. Apa ujian berikutnya? Sosok itu mengangguk, tampaknya terkesan dengan keberanian Kaito. Baiklah, katanya, ujian kedua akan menguji hati kalian. Di sini, kalian akan dihadapkan pada pilihan yang sulit, pilihan yang akan menguji seberapa besar cinta kalian terhadap satu sama lain. Kalian akan dipisahkan, dan hanya yang memiliki hati yang murni yang dapat kembali bersama. Dengan gerakan cepat, sosok itu mengangkat tangannya dan sebuah kekuatan gelap muncul, membentuk dinding besar di sekitar mereka. Kaito, Miyuki, dan Takahiro terpisah oleh dinding itu dalam sekejap mata, masing-masing berada di sisi yang berbeda. Kabut kembali muncul dan mereka merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin yang tak terduga. Kalian sekarang berada di ujian yang lebih berat. Suara sosok itu terdengar jauh di atas mereka. Kalian akan diuji melalui hati, melalui rasa cinta dan pengorbanan. Kalian harus memutuskan apakah kalian bisa mengatasi godaan untuk saling mengkhianati atau apakah kalian akan tetap setia. Kaito merasa hatinya berdebar dan dia tahu bahwa ujian ini bukan sekadar ujian fisik, ini adalah ujian yang menguji rasa setia mereka satu sama lain. Mereka telah mengalahkan makhluk pertama, tetapi ujian kedua akan jauh lebih sulit. Tidak ada jaminan mereka akan berhasil, tetapi Kaito tahu satu hal. Mereka harus saling percaya dan menghadapi ujian ini bersama-sama, meskipun mereka kini terpisah. Dia melangkah maju, berusaha mencari jalan keluar dari labirin yang kini mengurungnya. Di dalam dirinya, ada sebuah tekad yang kuat untuk tetap setia pada teman-temannya. Mereka akan keluar dari sini bersama, atau tidak sama sekali. Kaito berjalan pelan, merasakan setiap langkahnya menggema dalam kesunyian yang aneh. Kabut yang menyelimuti dirinya terasa semakin pekat, seperti mencoba membatasi pandangannya. Di sekelilingnya hanya ada bayangan samar yang bergerak, entah itu bagian dari kabut atau sesuatu yang lebih gelap. Hati Kaito berdegup keras, namun dia berusaha untuk tetap tenang. Tidak ada pilihan lain selain terus maju. Dia memanggil nama Miyuki dan Takahiro, tetapi suara-suara mereka sepertinya tidak terdengar. Hanya ada keheningan yang menekan, seolah kabut itu sendiri menelan suara mereka. Ketegangan di udara semakin berat, dan Kaito merasakan gelombang kesendirian yang menyesakkan. Tiba-tiba, suara halus terdengar dari balik kabut, seperti bisikan yang sangat dekat, namun begitu jelas di telinga Kaito. Kaito, mengapa kamu masih bertahan? Kaito terhenti. Suara itu tidak asing baginya, tetapi dia tidak dapat menempatkannya. Telinganya berdenging dan kabut semakin memekat di sekelilingnya. Dia berbalik, mencoba mencari sumber suara itu, namun yang dia temui hanyalah bayangan yang bergerak lebih cepat daripada yang bisa dia tangkap. Kaito, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih menuntut. Kenapa kamu tidak melepaskan mereka? Mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu bisa mengatasi ini sendiri. Kaito menggigit bibirnya, mencoba menekan keraguan yang mulai timbul. Hatinya terasa berat, seperti ada beban yang mengikis keyakinannya.
Tidak, jawabnya pelan. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Kami bersama-sama di sini. Namun, kabut semakin pekat dan bisikan itu semakin menguat, merasuk ke dalam pikirannya. Kamu tidak melihatnya. Mereka hanya akan memperlambatmu. Mengapa bertahan dengan mereka jika kamu bisa mendapatkan lebih banyak, Kaito? Lebih banyak kekuatan, lebih banyak kebebasan. Semua ini akan jadi milikmu jika kamu memilih jalan sendiri. Kaito merasakan keinginan untuk berbalik, untuk lari, tetapi dia menahannya. Bisikan itu semakin mendalam, seperti mencoba menguasai pikirannya. Ia menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Dia tahu itu hanya godaan, ujian dari Seraph. Kalau dia menyerah pada suara itu, dia akan kehilangan dirinya. Dan jika dia kehilangan dirinya, dia tidak akan pernah bisa keluar dari ujian ini. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah kabut yang lebih dalam. Kaito! Suara itu sangat familiar. Itu suara Takahiro. Kaito berlari mengikuti suara itu dengan semangat yang kembali menyala. Dia tahu, di balik semua godaan ini, dia tidak sendirian. Teman-temannya ada di sini bersamanya. Akhirnya, setelah melewati kabut yang semakin tebal, Kaito menemukan Takahiro, yang sedang terjebak dalam sebuah ruangan kecil yang tampak seperti gua. Takahiro tampak gelisah, matanya tajam memandang Kaito. Kaito, jangan ragu, jangan pernah mendengarkan suara itu, teriak Takahiro dengan panik. Kaito menghampiri Takahiro, memegang bahunya. Aku hampir menyerah, Takahiro. Suara itu sangat kuat. Takahiro menggelengkan kepala, wajahnya penuh tekad. Kita harus bertahan, ini ujian kita. Kamu tahu kita bisa menghadapinya bersama-sama. Mereka saling berpandangan dan Kaito merasakan kehangatan dari kata-kata Takahiro. Dia tahu bahwa tak ada yang lebih penting selain teman-temannya. Mereka adalah bagian dari dirinya dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terpisah dari mereka. Tidak peduli betapa godaannya begitu kuat. Baiklah, Kaito berkata. Kita keluar dari sini bersama. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mundur. Mereka berdua kembali melangkah maju, berjuang melawan kabut yang seolah semakin mengurung mereka. Tetapi, meskipun kabut itu semakin tebal dan gelap, Kaito merasakan sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari tekad untuk tidak menyerah, dari komitmennya untuk tetap bersama dengan teman-temannya. Mereka berjalan bersama lebih jauh lagi, mencari jalan keluar dari labirin kabut yang terus membelit mereka. Setiap langkah mereka semakin teguh, semakin penuh dengan keyakinan. Dalam kesunyian yang hampir mencekam, mereka tahu satu hal. Jika mereka terus bersama, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kemudian, di balik kabut yang semakin terbuka, mereka mendengar suara lain. Kali ini suara itu datang dari arah yang berbeda, dari sisi yang berlawanan. Kaito, Miyuki. Suara itu terdengar seperti jeritan, disusul oleh suara terengah-engah. Kaito menoleh dan dalam kabut yang mulai menghilang, dia melihat Miyuki berdiri di ujung jalan yang gelap. Wajahnya penuh kelelahan, tetapi ada senyuman kecil di bibirnya ketika dia melihat Kaito dan Takahiro. Kami menemukan jalan, teriak Miyuki dengan penuh semangat. Kaito, Takahiro, dan Miyuki saling berlari menuju satu sama lain, seakan-akan mereka telah berhasil menemukan satu-satunya jalan keluar dari kegelapan ini. Kabut yang menutupi mereka mulai menghilang, dan mereka bisa merasakan cahaya yang mulai menyinari jalan di depan mereka. Terima kasih, kata Kaito dengan suara penuh syukur. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa melewati semua ini. Miyuki tersenyum meskipun tampak kelelahan. Kita sudah melalui yang terburuk, tapi ini belum selesai, bukan? Kaito mengangguk. Belum, masih ada ujian lainnya, tapi bersama kalian, aku tahu kita bisa menghadapinya. Mereka terus melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang menanti mereka di ujian berikutnya. Tidak ada lagi ketakutan, hanya tekad yang semakin kuat. Mereka tahu, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan kegelapan dan godaan, mereka akan terus berjalan bersama. Karena hanya dengan itu mereka bisa keluar dari sini, bersama, sebagai satu kesatuan. Dengan semangat yang kembali menyala, Kaito, Miyuki, dan Takahiro melanjutkan perjalanan mereka. Jalan yang mereka tempuh semakin terang, meskipun masih diselimuti kabut tipis yang menciptakan kesan misterius.
Mereka bisa merasakan ketegangan dalam udara, namun juga ada harapan yang mulai tumbuh. Mereka tahu bahwa ujian yang mereka hadapi masih jauh dari selesai, tetapi mereka tidak akan membiarkan diri mereka terhenti. Beberapa langkah lebih jauh, mereka tiba di sebuah tempat yang tampaknya merupakan titik perhentian sementara. Sebuah bangunan besar berdiri di depan mereka, dibangun dari batu hitam yang mengkilap. Bangunan itu tampak tua, namun sangat kokoh, seperti sebuah kuil yang penuh dengan kekuatan magis. Di depan pintu besar bangunan tersebut, sebuah patung besar berdiri tegak. Patung itu menggambarkan seorang wanita dengan sayap besar yang terbentang, matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapan patung itu, seolah-olah mengawasi setiap gerakan mereka. Kita harus masuk, kata Kaito mencoba menenangkan dirinya. Ini pasti ujian berikutnya. Miyuki memandang patung itu dengan hati-hati, matanya menyipit. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini, rasanya seperti kita sedang dimonitor. Takahiro mengangguk, tetap waspada. Tapi tidak ada jalan lain, kita harus maju. Mereka melangkah maju, dan begitu mereka mendekati pintu, pintu besar itu terbuka dengan sendirinya, seakan-akan mengundang mereka masuk. Suara pintu yang berderit keras membuat hati mereka semakin berdebar. Di dalam, sebuah lorong panjang membentang dihiasi dengan lilin-lilin yang menyala redup, memberikan cahaya yang sangat lembut. Di ujung lorong, mereka bisa melihat sebuah ruangan besar di mana sebuah meja besar terletak di tengahnya. Di atas meja itu, ada sebuah kotak kayu hitam dengan ukiran rumit di permukaannya. Suasana di dalam ruangan itu sangat sunyi, seakan-akan menahan nafas, menunggu mereka untuk mengambil langkah berikutnya. "Ini kotak apa?" tanya Miyuki. Suaranya terdengar cemas saat melihat kotak itu. Kaito merasa ketegangan yang sama. Ini pasti bagian dari ujian. Kotak ini mungkin berisi pilihan kita. Dengan hati-hati, Kaito melangkah maju mendekati meja. Begitu tangannya menyentuh kotak itu, sebuah suara besar terdengar, menggema di seluruh ruangan. "Kalian telah sampai pada ujian terakhir," suara Seraph terdengar dengan jelas, penuh dengan keangkuhan. "Kotak ini akan memberikan kalian pilihan yang tidak akan bisa kalian lupakan. Pilih dengan bijak, karena pilihan kalian akan menentukan takdir kalian. Jika kalian memilih dengan benar, kalian akan menerima hadiah yang layak. Namun jika kalian salah, kalian akan kehilangan segalanya, termasuk satu sama lain." Miyuki tampak gelisah. "Kita harus memilih, tapi bagaimana kita tahu apa yang benar?" Takahiro menatap kotak itu dengan penuh curiga. "Mungkin ini jebakan, tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus memilih." Kaito menggenggam kotak itu dengan erat, menatapnya dalam-dalam. Ada perasaan berat di dadanya, perasaan bahwa apapun yang ada di dalam kotak ini bisa mengubah segalanya. Dia tahu ini bukan hanya tentang kekuatan atau harta, tapi tentang hubungan mereka, tentang bagaimana ujian ini bisa mengubah nasib mereka selamanya. Seraph melanjutkan, suaranya masih penuh dengan ironis. "Dalam kotak ini terdapat dua pilihan. Pilihan pertama adalah jalan kekuasaan yang tak terhingga, yang akan memberikan kalian segala yang kalian inginkan, kekayaan, kekuatan, dan kebebasan. Namun, harga yang harus kalian bayar adalah satu-satunya hal yang berharga, kepercayaan antara kalian bertiga. Pilihan kedua adalah jalan pengorbanan, yang akan menguji sejauh mana kalian bersedia berkorban untuk satu sama lain. Kalian akan kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi kalian akan tetap bersama, bersatu selamanya." Kaito terdiam mencerna kata-kata Seraph. Pilihan yang diberikan terasa sangat sulit. Kekuasaan tanpa batas atau pengorbanan yang membuat mereka tetap bersama. Kedua pilihan itu menggiurkan, tetapi di dalam hatinya, Kaito tahu ada satu hal yang lebih penting dari segalanya, kepercayaan dan persahabatan mereka. "Jika kita memilih jalan pengorbanan," kata Kaito dengan tegas, "mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi kita akan tetap bersama. Kita tidak bisa memilih kekuasaan dan mengorbankan kepercayaan kita." Miyuki menatap Kaito dengan pandangan yang penuh harapan. "Kaito benar. Kita tidak bisa memilih kekuasaan dan menghancurkan ikatan kita. Kita harus memilih jalan yang membuat kita tetap bersatu." Takahiro mengangguk, meskipun matanya terlihat ragu. "Kita harus tetap bersama. Itu yang paling penting." Dengan penuh tekad, Kaito membuka kotak itu
dan di dalamnya mereka menemukan sebuah kunci emas kecil yang terbuat dari logam yang berkilau. Kunci itu tampaknya sederhana, tetapi ada sesuatu yang sangat kuat dalam cahaya yang terpancar darinya. "Kami memilih jalan pengorbanan," kata Kaito, suara penuh keyakinan. "Kami memilih untuk tetap bersama." Begitu kata-kata itu terucap, kabut yang ada di sekitar mereka mulai menghilang. Ruangan yang sebelumnya gelap kini terang benderang, dan mereka bisa melihat dunia luar yang terbuka di hadapan mereka. Jalan keluar dari tempat itu terlihat jelas, dan mereka tahu bahwa mereka telah berhasil melewati ujian terakhir. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Seraph muncul di depan mereka tersenyum puas. "Kalian telah memilih dengan bijak. Kunci ini adalah simbol dari keputusan kalian, bahwa kalian tidak akan pernah berpisah, tidak peduli apapun yang terjadi." Miyuki, Takahiro, dan Kaito saling berpandangan, dan meskipun kelelahan masih terlihat di wajah mereka, ada rasa kemenangan yang mengalir dalam diri mereka. Mereka telah melalui segala rintangan, menghadapi godaan, dan tetap bersatu. Seraph melangkah mundur, memberikan mereka ruang untuk melangkah maju. "Kalian telah membuktikan bahwa kalian layak untuk keluar. Lanjutkan perjalanan kalian, dan ingatlah bahwa ujian ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang seberapa besar kalian bisa percaya satu sama lain." Dengan kata-kata itu, jalan di depan mereka terbuka lebar, dan mereka melangkah maju, siap menghadapi dunia luar. Bersama-sama, mereka tahu bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk mereka hadapi, karena mereka memiliki satu sama lain. Saat mereka melangkah keluar dari bangunan, dunia luar tampak sangat berbeda. Kabut yang mengelilingi mereka mulai menghilang, memberikan jalan yang terang menuju hutan yang luas, namun tak terlihat jelas ujungnya. Kesan pertama yang mereka rasakan adalah kelegaan, seolah-olah mereka baru saja dibebaskan dari beban yang sangat berat. Tetapi di sisi lain, mereka juga merasakan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Dunia ini terasa sangat berbeda, terlalu sunyi, terlalu penuh dengan rahasia. Kaito berjalan di depan, diikuti oleh Miyuki dan Takahiro. Mereka tidak tahu kemana arah mereka selanjutnya, tetapi mereka tahu satu hal, mereka tidak bisa berhenti sekarang. Ujian mereka belum sepenuhnya selesai, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang ada di depan. "Ini terasa aneh," kata Miyuki, matanya memandang sekitar dengan hati-hati. "Kita sudah keluar, tapi rasanya seperti kita masih terjebak dalam semacam dimensi yang berbeda." Takahiro menatap ke langit yang gelap, tampak berpikir, "Aku rasa kita masih berada di dalam ujian. Dunia ini bukan dunia yang kita kenal. Kita mungkin hanya berhasil melewati satu ujian besar, tetapi masih ada banyak yang harus kita hadapi." Kaito mengangguk, menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Apapun yang menanti, kita hadapi bersama. Mereka berjalan lebih jauh, memasuki hutan yang semakin dalam. Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Meskipun mereka telah berhasil mengatasi banyak ujian, mereka tahu bahwa ini hanya awal dari petualangan yang jauh lebih besar. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke tujuan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Namun mereka tahu bahwa mereka harus tetap bersama untuk bertahan hidup. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah persimpangan. Di sana, terdapat dua jalan yang terbentang. Satu jalan tampak lebih terang, dipenuhi cahaya keemasan yang menyilaukan. Jalan lainnya tampak lebih gelap, namun ada rasa kedamaian yang datang dari dalam kegelapan tersebut. Keduanya mengarah ke arah yang berbeda, namun keduanya juga tampak penuh dengan misteri. Miyuki berhenti sejenak dan menghela napas. "Ini seperti pilihan lagi, bukan?" Kaito menatap kedua jalan itu dengan hati-hati. Jalan yang terang terlihat sangat menggoda, penuh dengan cahaya dan harapan. Sementara jalan yang gelap terasa menantang, namun ada sesuatu yang menenangkan, seakan ada kedamaian yang tersembunyi di dalamnya. Kedua jalan itu seolah memberi janji yang berbeda, satu penuh dengan kemewahan dan kekuasaan, sementara lainnya mungkin berisi sesuatu yang lebih sulit tetapi lebih mendalam. "Jalan mana yang harus kita ambil?" tanya Takahiro, melihat jalan-jalan tersebut dengan ekspresi penuh keraguan. Kaito merasa seolah-olah dia tahu jawabannya. "Kita tidak bisa memilih jalan yang mudah. Kita harus mengambil jalan yang penuh tantangan, karena itu akan menguji kita lebih jauh. Jalan yang terang mungkin menawarkan segalanya, tetapi kita tahu bahwa jalan yang gelap menyembunyikan jawaban yang lebih penting."
jawaban tentang siapa kita sebenarnya. Miyuki mengangguk setuju. Aku setuju, kita harus berani menghadapi tantangan yang lebih berat, karena itu yang akan membuat kita tumbuh. Takahiro tersenyum, meskipun dengan sedikit kekhawatiran. Baiklah, aku ikut. Dengan langkah mantap, mereka memilih jalan yang lebih gelap. Mereka tahu bahwa meskipun jalannya mungkin penuh dengan kesulitan, mereka akan tetap bersama. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah kekuatan mereka untuk tetap bersatu dan saling mendukung. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi dan gelap suasana di sekitar mereka. Pohon-pohon tinggi membentuk kanopi yang menutupi langit, membuat mereka merasa seolah-olah dunia luar telah hilang. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang mengamati mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan angin yang membawa pesan yang tidak bisa mereka mengerti. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah clearing yang sangat besar. Di tengah clearing tersebut, terdapat sebuah batu besar yang tampaknya sangat tua, dipenuhi dengan ukiran kuno. Batu itu bersinar dengan cahaya biru yang lemah, dan di atasnya terdapat simbol yang sangat familiar bagi Kaito, sebuah simbol yang sebelumnya ia lihat di tempat-tempat lain, yang tampaknya berhubungan dengan seraf dan ujian yang mereka hadapi. Ini simbol yang sama, kata Kaito, matanya terfokus pada batu tersebut. Apakah ini bagian dari ujian selanjutnya? Takahiro mendekati batu itu, meraba permukaan ukiran dengan hati-hati. Apa maksud dari simbol ini? Sepertinya kita harus memecahkan sesuatu. Miyuki berjalan mengelilingi batu itu, mencari petunjuk lain. Tunggu, ada tulisan di sini. Aku bisa membacanya. Ini kata-kata yang aneh. Dia berhenti dan perlahan membaca tulisan yang muncul di batu itu. Untuk mencapai tujuan, kalian harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang tidak bisa kalian dapatkan kembali. Hanya dengan pengorbanan ini, kalian akan melanjutkan. Kata-kata itu menggema di sekitar mereka dan sebuah perasaan berat muncul di dada mereka. Kaito merasakan ada sesuatu yang sangat penting di sini, sesuatu yang harus mereka pilih. Apa yang bisa mereka serahkan? Apakah ini berarti mereka harus mengorbankan sesuatu yang mereka cintai? Apakah ini benar-benar ujian terakhir? Tanya Kaito, merasa ragu. Miyuki menatapnya dengan serius. Aku rasa ini adalah ujian terbesar kita. Tapi, apa yang bisa kita korbankan untuk melanjutkan perjalanan ini? Takahiro terdiam, kemudian menatap simbol di batu itu. Mungkin, pengorbanan itu adalah sesuatu yang kita takuti untuk kehilangan. Kaito menelan ludahnya. Apapun itu, kita harus siap. Ini ujian kita, dan hanya dengan berkorban, kita akan bisa melanjutkan. Ketiga sahabat itu saling berpandangan, mengetahui bahwa keputusan yang mereka ambil sekarang akan menentukan arah perjalanan mereka selanjutnya. Tidak ada jalan yang mudah, dan mereka harus memilih untuk melangkah maju meskipun pengorbanan yang harus mereka bayar terasa sangat besar. Akhirnya, dengan hati yang penuh tekad, mereka mendekati batu tersebut, siap menghadapi ujian terakhir yang akan membawa mereka menuju tujuan yang telah lama mereka cari, atau mungkin ujian yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Kaito, Miyuki, dan Takahiro berdiri diam, terdiam di depan batu besar yang dipenuhi ukiran kuno itu. Suasana semakin mencekam, seolah batu itu memancarkan energi yang kuat dan menekan hati mereka. Mereka tahu ini adalah titik balik dalam perjalanan mereka, sesuatu yang akan menguji kesetiaan dan keberanian mereka. Apa yang harus kita korbankan? Tanya Miyuki dengan suara gemetar, meskipun berusaha tetap tenang. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan itu? Kaito menatap batu itu dengan penuh keteguhan. Mungkin kita harus menyerahkan sesuatu yang benar-benar berharga bagi kita, sesuatu yang sulit untuk dilepaskan, tetapi jika kita melakukannya, kita akan bisa melangkah lebih jauh. Jangan katakan itu berarti kita harus menyerahkan salah satu dari kita. Takahiro tiba-tiba berkata, matanya melebar dengan cemas. Itu tidak mungkin. Kaito menggigit bibirnya, merasakan keheningan yang menekan. Aku tahu, tidak ada yang ingin berpisah, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih penting daripada kita bertiga, sesuatu yang harus kita relakan untuk melanjutkan ujian ini. Miyuki memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Jika itu benar-benar harus terjadi, kita harus memikirkannya bersama. Tidak ada keputusan yang bisa diambil tanpa persetujuan kita semua. Kaito merasakan berat di hatinya. Dia ingin sekali berkata bahwa mereka tidak perlu mengorbankan apapun.
Tapi dia tahu ujian ini adalah tentang memilih apa yang lebih besar, apa yang lebih penting dari hanya sekadar diri mereka masing-masing. Namun, apakah mereka siap untuk membuat pengorbanan itu? Apakah mereka bisa menerima kenyataan bahwa perjalanan ini mungkin harus dibayar dengan sesuatu yang sangat berharga? Akhirnya, Takahiro menatap batu itu lagi. Matanya berkilat. Aku tidak tahu apa yang harus kita korbankan, tapi apapun itu, kita harus percaya pada satu sama lain. Kita sudah melewati banyak hal bersama-sama. Mungkin kita tidak harus menyerahkan sesuatu yang nyata, tapi sesuatu dalam hati kita. Kaito mengangguk, meresapi kata-kata Takahiro. Ya, mungkin itu benar. Kita harus memberi sesuatu yang lebih besar dari sekadar benda atau kekuatan. Mungkin kita harus melepaskan ketakutan kita atau keraguan kita. Pengorbanan itu mungkin tentang mengesampingkan ego kita dan menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Miyuki mendekat, menatap mata Kaito dan Takahiro dengan penuh pengertian. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Kita tidak bisa maju jika kita tidak saling percaya. Dan pengorbanan yang diminta mungkin hanya berarti bahwa kita harus melepaskan ketakutan kita untuk melangkah lebih jauh. Kaito merasakan kehangatan dari kata-kata mereka. Kita akan menghadapinya bersama. Apapun yang ada di depan, kita akan tetap bersama. Dengan keyakinan yang tumbuh dalam hati mereka, mereka mendekatkan tangan mereka ke batu itu. Begitu mereka menyentuh permukaan batu yang dingin itu, energi yang kuat langsung mengalir ke tubuh mereka, membanjiri mereka dengan cahaya biru yang intens. Dalam sekejap, mereka merasa seolah-olah segala beban dan keraguan mereka terangkat dan suatu pemahaman mendalam menyatu dengan mereka. Mereka menyadari bahwa pengorbanan mereka bukanlah tentang kehilangan sesuatu fisik, tetapi tentang melepas kekhawatiran dan ketakutan yang telah menghalangi mereka untuk bergerak maju. Tiba-tiba, suara Seraph kembali terdengar. Kali ini tidak terdengar dari sekitar mereka, tetapi langsung masuk ke dalam pikiran mereka, seperti bisikan yang begitu dekat. Pemilihan kalian adalah pilihan yang benar. Suara Seraph berkata, lebih lembut dari sebelumnya. Kalian telah memilih untuk melepaskan ketakutan dan mengedepankan persahabatan. Itu adalah pengorbanan yang paling besar, meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan kalian untuk menjadi satu kesatuan. Di depan mereka, batu itu mulai retak, dan seberkas cahaya biru yang sangat terang muncul dari dalamnya. Cahaya itu menyinari mereka, menghapus segala kegelapan yang ada di sekitar mereka. Secara perlahan, batu itu terbelah, dan di dalamnya ada sebuah gerbang yang terbuka, mengarah ke ruang yang lebih luas, ruang yang penuh dengan cahaya dan energi yang tak terlukiskan. Ini adalah jalan kalian selanjutnya, suara Seraph berkata. Kalian telah lulus ujian ini, namun ingat, perjalanan kalian belum selesai. Dunia ini masih penuh dengan tantangan yang jauh lebih besar dan hanya mereka yang tetap bersatu yang dapat menghadapinya. Miyuki menghela napas lega, sementara Takahiro tersenyum dengan penuh rasa syukur. Kaito menatap gerbang yang terbuka, matanya penuh dengan tekad. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil melewati ujian ini, tantangan yang lebih besar menanti mereka. Tetapi sekarang, mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya, kepercayaan satu sama lain. Kita masih punya banyak perjalanan yang harus ditempuh, kata Kaito, suaranya penuh keyakinan. Tetapi kita akan melewatinya bersama. Tidak ada lagi ketakutan yang bisa menghentikan kita. Mereka melangkah ke dalam gerbang itu, masing-masing merasa lebih kuat, lebih percaya diri dari sebelumnya. Mereka tahu, dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat untuk menemukan kebenaran tentang dunia ini dan tentang diri mereka sendiri. Tetapi yang lebih penting, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Dan selama mereka bersama, tidak ada yang tak bisa mereka taklukkan. Gerbang itu menutup di belakang mereka, meninggalkan dunia lama yang mereka kenal, dan membuka jalan ke petualangan yang tak terduga namun penuh dengan harapan. Ketika mereka melangkah lebih jauh, gerbang yang tertutup di belakang mereka hanya menyisakan kegelapan yang mengelilingi. Meskipun terasa seperti langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar, ada rasa aneh yang mencekam di hati mereka. Perasaan bahwa meskipun mereka telah meninggalkan ujian besar di belakang, dunia baru ini mungkin jauh lebih menantang. Mereka memasuki sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Di depan mereka terbentang sebuah padang luas dengan langit yang berwarna ungu tua, dihiasi dengan bintang-bintang yang berkilauan seperti permata. Namun, meskipun indah,
Ada sesuatu yang tidak biasa dengan dunia ini. Tanah di bawah kaki mereka tampak tidak stabil, bergetar sesekali seolah dunia ini tidak sepenuhnya kokoh. Hawa di udara terasa berat, hampir seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Tempat ini terasa asing, kata Miyuki, matanya berpindah-pindah ke sekeliling, mencatat setiap detail dengan hati-hati. Tidak seperti tempat yang pernah kita lihat sebelumnya. Rasanya seperti kita berada di antara dunia. Benar, jawab Takahiro, mengamati langit yang aneh. Ini bukan dunia yang kita kenal, tapi kita harus terus maju. Kita telah sampai sejauh ini. Kaito memimpin langkah mereka, tangannya terkepal dengan tekad. Apapun yang ada di depan, kita akan hadapi bersama. Kita tidak akan mundur. Mereka berjalan terus, dan semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa bahwa dunia ini penuh dengan misteri. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai retak, dan dari celah-celah tersebut muncul bayangan gelap yang bergerak dengan cepat, seolah-olah dunia itu sendiri ingin menelan mereka. Jaga-jaga, seru Kaito sambil menarik Miyuki dan Takahiro menjauh dari celah yang semakin melebar. Namun, sebelum mereka bisa menghindar lebih jauh, bayangan itu mengambil bentuk yang lebih nyata. Dari kegelapan itu muncul sosok-sosok tinggi, berbentuk humanoid, dengan mata yang bersinar seperti api merah. Mereka mengenakan jubah hitam, wajah mereka tersembunyi di balik topeng yang hanya memperlihatkan mata yang menyala. "Siapa kalian?" tanya Kaito dengan suara penuh kewaspadaan. Salah satu dari makhluk itu melangkah maju, suaranya dalam dan memekakkan telinga. "Kami adalah penjaga gerbang antara dunia. Kalian yang telah melangkah ke sini harus memahami bahwa setiap langkah kalian sekarang akan menentukan takdir dunia ini." Miyuki menatap sosok itu dengan ragu. "Kami tidak mencari masalah, kami hanya ingin melanjutkan perjalanan kami." Penjaga itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai bergetar. "Setiap keputusan yang kalian buat dari sini akan mempengaruhi lebih dari sekadar kalian. Kalian telah memilih untuk menempuh jalan pengorbanan. Apakah kalian siap untuk melanjutkan perjalanan ini, atau akankah kalian mundur?" Takahiro menatap Kaito dan Miyuki, lalu mengangguk dengan penuh keyakinan. "Kita tidak akan mundur, kita sudah membuat keputusan, kita harus terus maju." Kaito mengangkat dagunya, matanya penuh dengan tekad. "Kami siap untuk apapun yang menanti kami tidak akan berhenti." Penjaga itu tampaknya mengamati mereka sejenak, sebelum akhirnya ia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara serak, "Maka, kalian harus menghadapi ujian baru, ujian yang lebih besar dari yang kalian bayangkan." Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, tanah di sekitar mereka tiba-tiba terbelah, dan dari dalam kegelapan muncul makhluk-makhluk yang lebih besar, lebih menakutkan. Sosok-sosok itu tampak seperti iblis. Tubuh mereka dilapisi api dan asap dengan tanduk besar dan taring yang menjulang tinggi. Mereka bergerak mendekat dengan kecepatan yang luar biasa, membuat ketiganya merasa seolah-olah mereka tidak punya banyak waktu. "Kami tidak akan membiarkan kalian melewati kami tanpa ujian yang sesungguhnya," teriak salah satu makhluk itu. Suara yang menggema di seluruh dunia itu. Kaito menggerakkan tangannya, dan begitu dia melangkah maju, aura magis yang sangat kuat mulai mengalir dari tubuhnya. "Kita tidak akan menyerah pada ketakutan. Kita akan menghadapi kalian." Miyuki dan Takahiro segera bersiap, kekuatan mereka mulai bangkit. Miyuki mengarahkan telapak tangannya ke depan, menciptakan perisai energi yang memancar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Takahiro mengeluarkan pedang besarnya yang berkilau dengan energi listrik yang membentuk aura pertempuran di sekitarnya. "Jangan biarkan diri kalian terpecah," seru Kaito saat dia memfokuskan energi untuk melawan makhluk-makhluk itu. "Kita hanya bisa menang kalau kita tetap bersatu." Makhluk-makhluk yang muncul itu mulai menggeram, dan dengan satu gerakan yang hampir bersamaan, mereka menyerbu. Tetapi Kaito, Miyuki, dan Takahiro bergerak dengan cepat, menggunakan kekuatan mereka untuk bertahan dan menyerang. Meskipun kekuatan musuh sangat besar, semangat persahabatan dan kepercayaan satu sama lain membuat mereka tidak mundur sedikit pun. Kaito melancarkan serangan energi ke salah satu makhluk yang paling besar, mengarahkannya tepat ke tubuhnya. Serangan itu mengguncang udara dan menyebabkan makhluk itu terhuyung mundur, meskipun tubuhnya masih utuh. Miyuki menyarungkan kekuatan perisai di sekeliling mereka, menahan serangan api yang dilontarkan oleh musuh,
sementara Takahiro berlari maju, menebas dengan pedangnya, memotong makhluk yang menyerang dengan kecepatan tinggi. Namun, meskipun mereka bekerja sama dengan baik, jumlah musuh terus bertambah. Makhluk-makhluk itu semakin kuat dan sepertinya tidak ada habisnya. Ini tidak akan bertahan lama. Teriak Takahiro, terengah-engah. Kita perlu rencana. Kaito yang terengah-engah menatap langit yang gelap seolah mencari petunjuk. Tiba-tiba, dia teringat tentang kekuatan pengorbanan yang mereka pilih. Kita perlu fokus pada satu titik, serangan bersama. Miyuki dan Takahiro menatap Kaito, dan mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka harus menggabungkan kekuatan mereka dalam satu serangan terakhir. Untuk persahabatan kita, seru Kaito, dan ketiganya bergerak dalam sinkronisasi sempurna. Mereka mengarahkan kekuatan mereka pada satu titik, menciptakan gelombang energi yang sangat kuat. Gelombang itu menyapu semua makhluk yang menyerang mereka, menghancurkan semuanya dalam ledakan cahaya yang sangat terang. Ketika debu pertempuran menghilang, ketiganya berdiri dengan napas terengah-engah. Namun mereka tahu mereka baru saja melewati ujian besar. Mereka berhasil bertahan bersama. Namun, meskipun mereka telah mengalahkan musuh-musuh mereka, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dunia ini masih penuh dengan tantangan yang lebih besar, dan mereka harus terus maju. Dunia ini tidak akan memberi kita istirahat, kata Kaito dengan suara penuh tekad. Tapi kita sudah berjanji untuk tetap bersama. Kita akan melewati semua ini bersama. Dengan langkah yang mantap, mereka melanjutkan perjalanan mereka, siap menghadapi apapun yang menanti di dunia yang penuh misteri dan bahaya ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Kaito, Miyuki, dan Takahiro melanjutkan perjalanan mereka melalui dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang sangat berbeda dari apa yang mereka kenal. Hawa yang kental dan tak pernah tenang menyelimuti mereka. Dan di kejauhan, bayangan-bayangan gelap tampak bergerak seakan menunggu kesempatan untuk menyerang. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti. Dunia ini adalah tempat yang penuh ujian dan setiap keputusan yang mereka buat akan mengubah jalannya perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang luas, dipenuhi dengan reruntuhan kuno yang tampaknya sangat tua, bahkan lebih tua dari dunia mereka sendiri. Lihat, kata Miyuki, menunjuk ke sebuah monumen yang menjulang tinggi di tengah lembah. Monumen itu terbuat dari batu hitam dengan ukiran yang sangat rumit. Di atasnya, terdapat simbol yang sangat familiar bagi mereka, simbol yang pernah mereka lihat pada batu yang mereka temui sebelumnya. Sepertinya ini adalah tempat yang penting, kata Kaito dengan hati-hati. Mungkin ini petunjuk tentang langkah selanjutnya. Mereka berjalan mendekat, tetapi begitu mereka berada di depan monumen itu, mereka merasakan perubahan yang signifikan dalam atmosfer sekitar mereka. Tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar dan suara berbisik mulai terdengar di telinga mereka, semakin lama semakin keras. Suara itu berasal dari dalam monumen, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya, mengamati mereka dengan cermat. Tiba-tiba, monumen itu mulai bergetar dengan lebih kuat, dan sebuah pintu besar yang tersembunyi di dalam batu itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, keluar asap gelap yang tebal, menyelimuti lembah tersebut. Sebuah suara yang dalam dan misterius menggema dari dalam asap. Kalian telah melangkah jauh. Suara itu terdengar seperti gemuruh petir. Namun, untuk melanjutkan, kalian harus melewati ujian terakhir yang akan menguji kekuatan sejati kalian. Tidak ada jalan kembali dari sini. Miyuki memegang lengan Kaito dengan erat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus masuk ke dalam? Kaito menatap pintu terbuka itu. Rasa khawatir terbalut dalam matanya. Tetapi ia tahu satu hal, mereka tidak punya pilihan. Kita harus masuk. Tidak ada jalan lain. Dengan hati-hati, mereka memasuki pintu monumen itu. Begitu mereka melangkah masuk, dunia di sekitar mereka berubah lagi. Mereka berada di sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan cahaya aneh yang berasal dari kristal-kristal besar yang menjulang di sekeliling mereka. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu besar dengan ukiran-ukiran misterius yang bersinar dengan cahaya biru. Tunggu, kata Takahiro, matanya mengamati sekeliling dengan waspada. Ini terasa seperti perangkap. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara yang sama dari dalam asap itu terdengar kembali. Ini adalah ujian terakhir kalian. Untuk melanjutkan, kalian harus memilih antara kekuatan dan pengorbanan.
kekuatan untuk mengalahkan musuh yang lebih besar, atau pengorbanan yang akan mengubah kalian selamanya. Pilihlah dengan bijak. Kaito merasakan ketegangan yang mengisi ruangan itu. Kekuatan atau pengorbanan? Ia mengulangi kata-kata itu dalam hati, mencoba mencerna maknanya. Apa maksudnya? Miyuki menggenggam tangannya. Kita sudah melalui banyak ujian yang menguji kekuatan fisik kita. Mungkin sekarang waktunya untuk menguji kekuatan batin kita. Takahiro terlihat bingung, tetapi dia tahu bahwa mereka harus membuat keputusan yang tepat. Tapi, pengorbanan yang bagaimana? Apa yang akan kita kehilangan jika memilih jalan itu? Kaito tidak menjawab, tetapi hatinya penuh dengan pertanyaan yang sama. Mereka sudah berkorban banyak, tetapi jika pengorbanan itu berarti kehilangan sesuatu yang lebih besar lagi, apakah mereka siap? Sekilas, Kaito teringat kembali akan simbol-simbol yang mereka temui sebelumnya, tentang bagaimana pengorbanan itu adalah jalan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ini bukan tentang kehilangan fisik, tetapi tentang berani melepaskan sesuatu yang bahkan lebih dalam dari itu. Miyuki mengangkat wajahnya dan berkata dengan tegas, "Kita tidak bisa memilih jalan kekuatan semata. Kekuatan itu bisa menghancurkan jika kita tidak tahu batasnya. Pengorbanan mungkin bukan tentang kehilangan, tetapi tentang memberi." Takahiro menatap mereka berdua, lalu mengangguk pelan. "Aku setuju. Kita telah melalui banyak hal bersama. Mungkin sekarang saatnya untuk benar-benar memberi." Dengan keyakinan baru, Kaito menatap altar batu di tengah ruangan itu. Jika pengorbanan ini adalah jalan untuk melanjutkan, kita akan memilihnya. Kita harus siap menghadapinya, apapun itu. Ketiganya berdiri berdampingan, tangan mereka saling menggenggam erat. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya akan menguji mereka lebih jauh dari sebelumnya. Namun, mereka juga tahu satu hal. Hanya dengan tetap bersatu, mereka bisa melewati semuanya. Seiring kata-kata mereka mengalir, altar itu mulai bersinar lebih terang. Sebuah kekuatan yang luar biasa terasa mengalir di sekitar mereka, menguji sejauh mana mereka siap mengorbankan bagian dari diri mereka untuk melangkah maju. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar lagi, kali ini lebih lembut dan penuh pemahaman. "Kalian telah memilih dengan bijak. Pengorbanan kalian akan membawa perubahan yang besar. Namun, perjalanan kalian belum selesai. Ujian ini baru awal dari banyak ujian yang akan datang. Teruslah maju, dan ingatlah setiap pengorbanan akan menguatkan kalian." Altar itu kemudian mengeluarkan cahaya yang begitu terang hingga membuat mereka hampir tak dapat melihat. Sebuah portal terbuka di depan mereka, membawa mereka lebih jauh ke dalam dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya yang tak terbayangkan sebelumnya. Dengan langkah mantap, mereka melangkah masuk ke dalam portal, siap menghadapi ujian berikutnya, dan siap untuk apapun yang akan datang. Mereka tahu, tidak ada jalan yang mudah dalam perjalanan ini, tetapi selama mereka tetap bersama, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka terus maju, memasuki dunia yang lebih gelap, lebih berbahaya, tetapi penuh dengan harapan dan pengorbanan yang akan mengubah mereka selamanya. Mereka melangkah ke dalam portal dengan rasa cemas yang menyelimuti hati, namun tekad mereka lebih kuat dari rasa takut yang menghantui. Setelah beberapa saat berjalan, mereka merasa seolah-olah disedot ke dalam dunia lain, sebuah dunia yang terasa begitu asing dan berbeda. Saat mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah tempat yang sepertinya terisolasi dari dunia manapun yang pernah mereka kenal. Di sekitar mereka hanya ada hutan lebat dengan pohon-pohon besar yang seolah-olah menjulang ke langit. Awan di atas kepala mereka berwarna merah gelap dan udara terasa berat, penuh dengan kehadiran yang tidak terlihat. Keheningan yang mematikan menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara langkah kaki mereka yang bergetar di atas tanah lembab. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lainnya di sekitar mereka. Namun, mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat kuat mengamati mereka dari balik bayangan pohon-pohon raksasa. "Kita sudah sampai?" tanya Takahiro, suaranya sedikit bergetar. Tempat ini terasa menakutkan. Kaito melihat sekeliling dengan penuh kewaspadaan. "Aku merasa kita tidak sendirian di sini. Ada sesuatu yang mengawasi kita." Miyuki menatap ke arah hutan, matanya mengamati setiap gerakan yang ada, meski tampak tidak ada apapun. "Ada sesuatu di sini. Aku bisa merasakannya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Apapun itu, kita harus berhati-hati," Kaito berkata dengan serius.
Ini pasti bagian dari ujian. Kita tidak boleh lengah. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang gelap, sebuah sosok muncul. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah hitam dengan topeng berbentuk wajah yang tidak bisa dikenali. Dari sosok itu, sebuah aura yang kuat dan berbahaya memancar. Hawa sekitar mereka semakin terasa berat, dan ketiganya bisa merasakan tekanan yang luar biasa, seolah dunia ini mencoba menindih mereka. Sosok itu bergerak maju dengan langkah yang tenang, namun setiap langkahnya seolah-olah mengguncang bumi. Di belakangnya, bayangan-bayangan gelap bergerak mengikuti gerakannya, menambah kesan menakutkan yang semakin menguasai tempat itu. "Siapa kalian?" Kaito bertanya dengan suara mantap, meskipun dalam hatinya ia merasa cemas. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan mereka dan mengangkat tangannya, membuat bayangan gelap di sekitarnya bergerak lebih aktif, seperti bentuk yang tidak terdefinisi, bergolak dan berkumpul. "Akulah yang menguji keberanian sejati dari mereka yang melangkah lebih jauh ke dunia ini." Suara itu terdengar dalam dan menggema, seolah berasal dari semua arah. Hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan sejati yang akan mendapatkan hak untuk melanjutkan. Pilihan kalian sekarang adalah antara kekuatan yang luar biasa atau pengetahuan yang bisa menghancurkan segalanya. Takahiro menyipitkan mata, mencoba memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh sosok ini. "Kekuatan atau pengetahuan, apa maksudmu?" Sosok itu mengangguk pelan, dan dari balik jubahnya, dia mengeluarkan sebuah artefak kecil berbentuk kristal hitam yang memancarkan cahaya merah gelap. Kekuatan untuk mengalahkan apapun yang menghalangi kalian, atau pengetahuan yang akan membuka mata kalian terhadap kebenaran yang sangat berat. Pilihlah dengan bijak, karena keputusan kalian di sini akan menentukan apakah kalian pantas melanjutkan perjalanan ini. Miyuki mendekat, wajahnya penuh keteguhan. "Kami tidak takut dengan kegelapan atau apapun yang kalian coba takuti kami dengan itu. Kami telah melalui banyak ujian. Apapun yang kalian tawarkan, kami akan menghadapinya." Sosok itu tertawa pelan, suaranya menggema di udara yang sepi. "Kalian telah lulus ujian fisik, namun ini adalah ujian sejati. Kekuatan yang diberikan dengan cara yang salah bisa menghancurkan segalanya. Pengetahuan yang diperoleh tanpa kebijaksanaan bisa memusnahkan dunia. Kalian harus memilih." Kaito menatap dengan serius pada artefak di tangan sosok itu. "Kami tidak akan terjebak dalam jebakan ini. Kami sudah memilih sebelumnya. Kami memilih pengorbanan dan keberanian. Kami akan memilih dengan hati yang terbuka, bukan hanya berdasarkan kekuatan." Sosok itu mengangguk, seolah menghargai keberanian mereka. Keberanian adalah kualitas yang langka. Namun, memilih dengan hati yang terbuka adalah ujian yang lebih besar dari apapun yang bisa kuberikan. Dia mengangkat tangannya, dan kristal hitam itu melayang ke udara, melepaskan cahaya yang sangat terang. Dari dalam cahaya itu, sebuah pilihan muncul, sebuah pintu besar yang terbuka, mengarah ke kegelapan yang sangat dalam. Sementara di sisi lain, sebuah jalan penuh dengan cahaya yang mengarah ke tempat yang tidak bisa mereka lihat jelas. Kalian dapat memilih untuk memasuki pintu kegelapan atau jalan terang yang tak terlihat. Ingatlah, jalan terang mungkin terlihat menjanjikan, tetapi jalan kegelapan akan menguji kalian lebih jauh. Kekuatan dan pengetahuan adalah alat, tetapi bagaimana kalian menggunakannya akan menentukan nasib kalian. Kaito menatap kedua jalan itu, hatinya penuh dengan keraguan dan kebingungannya sendiri. Meskipun mereka sudah melewati banyak ujian, jalan ini jelas lebih sulit, lebih membingungkan, dan lebih menantang. Pilihan yang mereka buat kali ini akan mengubah segalanya. Mereka harus memilih antara kekuatan untuk melawan segala hal yang mungkin datang, atau pengetahuan yang bisa memberikan jawaban, tapi juga bisa menghancurkan mereka. "Jalan mana yang harus kita ambil?" tanya Miyuki dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Kaito menatap jalan-jalan itu, memikirkan segala sesuatu yang telah mereka alami. Kita tidak bisa memilih hanya berdasarkan kekuatan atau pengetahuan. Kita harus melangkah dengan hati dan keyakinan bahwa kita akan menghadapinya bersama. Jalan terang mungkin memudar, tetapi kita akan menghadapinya bersama. Takahiro mengangguk. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama. Dengan itu, mereka mengambil langkah pertama menuju jalan terang, siap menghadapi apapun yang akan datang, baik itu keajaiban atau kehancuran.
Mereka tahu bahwa pilihan mereka akan membawa mereka ke ujian yang lebih besar, tetapi mereka sudah siap untuk menghadapi takdir mereka bersama. Jalan terang yang mereka pilih tampak begitu cerah, namun setiap langkah mereka terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka, menarik mereka mundur. Meskipun cahaya di sekitar mereka semakin intens, ada kesunyian yang aneh. Tidak ada suara dari alam atau kehidupan apapun. Hanya ada mereka bertiga dan cahaya yang membimbing langkah mereka. Tiba-tiba, mereka berhenti ketika jalan terang itu berbelok tajam, dan di ujung belokan itu muncul sebuah ruang besar yang tampaknya tak berujung. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang bersinar lembut. Namun, meskipun begitu, ada sesuatu yang menggelisahkan di ruangan itu. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja besar dengan sebuah buku terbuka di atasnya. Miyuki melangkah lebih dekat, matanya terpaku pada buku itu. "Apa ini?" dia bertanya. Suaranya lembut namun penuh rasa penasaran. Kaito ikut mendekat, hati-hatinya merasakan bahwa ada sesuatu yang penting dengan buku itu. Itu terlihat seperti buku pengetahuan. Tapi, apakah kita siap untuk memahaminya? Takahiro mengamati sekeliling dengan waspada. Pengetahuan yang kita ambil bisa memberi kita kekuatan, tapi juga bisa menghancurkan kita. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Miyuki membuka halaman pertama buku itu dan seketika sebuah cahaya biru yang intens memancar dari dalam buku. Mereka bertiga terkejut dan beberapa baris tulisan di halaman pertama mulai bersinar terang seolah hidup. Tulisan itu terbaca dengan jelas di mata mereka. Kebenaran dunia ini adalah bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengalahkan musuh atau menguasai dunia, tetapi tentang memahami bahwa kekuatan itu harus digunakan dengan bijak. Setiap keputusan yang kalian buat akan menciptakan dampak yang tidak hanya mengubah kalian, tetapi seluruh dunia. Setiap kata yang mereka baca seolah menggema di pikiran mereka. Suara di sekitar mereka mulai terdengar kembali, tetapi bukan suara alam itu adalah suara yang lebih gelap, penuh dengan bisikan yang tak terdefinisi. Takahiro mundur sedikit, merasa ada sesuatu yang mengancam. Aku tidak suka ini. Buku itu sepertinya bisa mengendalikan pikiran kita. Tenang, Takahiro, Kaito berkata dengan suara yang sedikit lebih tenang. Ini adalah ujian terakhir. Mungkin kita hanya perlu memahami pesan ini dengan baik. Tiba-tiba, halaman berikutnya terbuka dengan sendirinya, menampilkan gambar-gambar rumit yang menggambarkan makhluk-makhluk besar dan keajaiban yang tak dapat dijelaskan. Di bagian bawah gambar-gambar itu terdapat sebuah kata yang membuat darah mereka berdegup kencang. Dunia ini adalah ilusi. Mereka yang menguasai pengetahuan ini akan melihat dunia seperti ia, seharusnya semua rahasia akan terungkap. Ilusi? Miyuki bergumam. Kebingungannya semakin bertambah. Apa maksudnya dunia ini adalah ilusi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kaito mengerutkan kening, mencoba mencerna arti kata-kata itu. Jika dunia ini benar-benar sebuah ilusi, maka semua yang kita lihat, semua yang kita alami, apakah itu nyata? Saat itu, suara bisikan itu semakin keras. Keputusan kalian harus segera diambil. Penggunaan pengetahuan ini akan membawa kalian pada dua pilihan. Kebenaran yang tidak akan bisa diterima atau dunia yang tetap berjalan dalam ketidaktahuan. Pilihlah, karena setiap keputusan akan mengubah segalanya. Mereka semua terdiam sejenak, merenungkan pilihan yang ada di depan mereka. Kebenaran yang tak terhingga, mungkin itu bisa memberi mereka kekuatan untuk menghadapi dunia ini dengan pemahaman yang lebih dalam. Tapi pada saat yang sama, itu bisa menghancurkan segala hal yang mereka tahu. Sementara itu, tetap berada dalam ketidaktahuan, mungkin berarti mereka bisa mempertahankan kepercayaan mereka pada dunia yang mereka kenal. Namun, apakah itu pilihan yang bijak? Kita tidak bisa hanya memilih tanpa memahami risiko dari masing-masing pilihan, kata Miyuki dengan serius. Pengetahuan yang ditawarkan oleh buku ini bisa membuat kita melihat dunia dalam cara yang sangat berbeda. Tetapi, jika kita mengungkapkan kebenaran itu, kita mungkin akan kehilangan segalanya, bahkan diri kita sendiri. Takahiro menggenggam erat pedangnya, tampaknya semakin cemas. Jika dunia ini adalah ilusi, maka apakah kita benar-benar bisa mengubahnya? Dan jika kita memilih untuk tetap tidak tahu, apakah kita benar-benar hidup dalam kebohongan? Kaito menatap buku itu lagi, perlahan membuka halaman berikutnya. Apapun yang kita pilih, kita harus melakukannya bersama.
Kita sudah memilih untuk menghadapinya bersama, dan kita harus memilih dengan hati yang terbuka. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya, seolah berasal dari dalam buku itu sendiri. Keputusanmu sudah hampir tiba. Ingatlah, pengetahuan ini akan mengubah takdirmu. Tetapi kekuatan yang datang dengan pengetahuan juga datang dengan tanggung jawab besar. Tidak ada jalan yang mudah. Ketiganya saling menatap, menyadari bahwa mereka berada di persimpangan yang tak bisa dihindari. Mereka harus memilih, dan pilihan mereka akan menentukan jalan yang akan mereka tempuh dan apakah mereka akan mampu menghadapinya. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama, kata Kaito dengan suara tegas. Kita sudah melewati banyak hal, ini adalah ujian terakhir. Tidak peduli apa yang terjadi, kita harus siap. Dengan kata-kata itu, Kaito menutup buku itu dengan satu tangan, dan segera cahaya biru yang memancar dari buku itu mereda, seolah menyetujui keputusan mereka. Tiba-tiba, sebuah gerakan besar terdengar di balik dinding ruangan, dan ruang itu mulai berubah. Sebuah portal besar terbuka di depan mereka, menampilkan sebuah jalan yang sangat gelap. Tetapi di ujungnya ada sebuah cahaya yang tampak sangat jauh. Jalan kita belum selesai, kata Miyuki dengan penuh keyakinan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Dengan langkah mantap, mereka melangkah menuju portal yang terbuka, meninggalkan dunia yang penuh dengan kebingungannya, dan memasuki dunia yang penuh dengan lebih banyak rahasia. Mereka tahu bahwa apapun yang menanti di depan mereka, mereka akan menghadapinya bersama. Mereka melangkah maju, memasuki portal yang gelap dengan hati yang penuh ketegangan dan harapan. Di dalam portal, ruang sekitar mereka terasa seperti dililit kabut tebal yang membatasi penglihatan. Langit di atas mereka tampak penuh dengan bintang yang berkerlip, namun semuanya terlihat jauh dan tidak terjangkau, seolah menunjukkan bahwa mereka berada di tempat yang sangat jauh dari dunia yang mereka kenal. Setiap langkah mereka terasa seolah melangkah di atas awan terapung, namun juga terperangkap dalam ketidakpastian. Di depan mereka, sebuah pintu besar terbuka perlahan, dan melalui pintu itu, sebuah cahaya yang sangat terang memancar keluar. Namun, cahaya itu tidak mengungkapkan apa yang ada di baliknya. Seakan ada semacam tirai yang menutupi apa yang akan mereka hadapi. Semuanya terasa begitu asing, kata Takahiro dengan suara pelan, matanya terfokus pada cahaya di depan mereka. Ini bukan seperti apa yang kita temui sebelumnya. Miyuki melangkah lebih dekat, melihat dengan cermat. Tapi, kita harus terus maju. Apapun yang ada di depan kita, kita sudah membuat pilihan. Kita harus menghadapi semuanya. Kaito mengangguk, merasakan keberanian yang muncul dalam dirinya. Betul, kita sudah memilih jalan ini dan kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Mereka melangkah lebih jauh, mendekati cahaya yang semakin terang itu. Ketika mereka hampir sampai di pintu, suara yang familiar kembali terdengar di udara, tetapi kali ini lebih lembut, lebih dalam, seolah berasal dari dalam hati mereka sendiri. Keberanian kalian telah membawa kalian sejauh ini, tetapi keberanian sejati adalah mengetahui kapan harus berhenti dan kapan harus melangkah maju. Pilihan kalian di sini akan menguji kekuatan sejati kalian. Mereka berhenti sejenak, merenungkan kata-kata itu. Kapan harus berhenti dan kapan harus melangkah maju? Kaito bergumam, mencoba memahami makna sebenarnya dari kalimat itu. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di depan mereka, sebuah bentuk yang tampaknya terbuat dari kabut hitam dan bayangan, bergerak dengan cepat ke arah mereka. Namun, saat bayangan itu mendekat, ia menghilang seketika, meninggalkan suara tertawa yang dalam dan mengerikan di udara. Mereka yang memilih untuk melangkah maju tidak pernah tahu apa yang akan mereka hadapi. Suara itu terdengar seperti berbisik langsung di telinga mereka, tapi yang pasti, perjalanan kalian akan membawa kalian pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kalian sendiri. Ketiganya saling memandang, rasa takut mulai muncul kembali dalam diri mereka, namun mereka tetap teguh. Kita tidak bisa mundur, Miyuki berkata dengan tegas. Kita sudah melalui begitu banyak, kita tidak bisa mundur sekarang. Kaito menatap pintu besar yang terbuka di depan mereka. Benar, kita akan melangkah bersama, apapun yang terjadi. Dengan itu, mereka melangkah melewati pintu yang bercahaya itu, dan tiba-tiba dunia mereka berubah. Ruang yang penuh dengan cahaya dan kegelapan yang melingkupi mereka lenyap begitu saja. Mereka mendapati diri mereka berada di sebuah ruang yang tampaknya seperti dunia lain.
dunia yang lebih luas dan lebih gelap dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Di depan mereka, sebuah ruang besar terbuka dengan langit yang tampak tanpa batas, dipenuhi dengan cahaya yang sangat redup dan bintang yang bergerak perlahan, seolah menciptakan ilusi gerakan waktu yang tak pernah berhenti. Namun, apa yang menarik perhatian mereka bukanlah pemandangan, melainkan sosok yang berdiri di tengah ruang itu. Sosok itu tinggi, berbalut jubah panjang yang berkilauan seperti cahaya bintang, dengan wajah yang tak tampak jelas, seolah tertutup oleh kabut yang bergerak. Dapat mereka rasakan bahwa sosok ini bukan sekadar makhluk biasa, tetapi sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Saya tahu kalian datang dengan tujuan. Suara itu terdengar begitu dalam dan penuh kekuatan. Kalian telah melewati banyak ujian, dan sekarang kalian berada di titik terakhir dari perjalanan ini. Kaito dan yang lainnya terdiam, matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Apa yang kalian inginkan dari kami? Kaito bertanya. Suaranya sedikit bergetar, namun penuh dengan tekad. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, dan tiba-tiba, di sekitar mereka, muncul sebuah vision dari berbagai momen dalam perjalanan mereka. Momen-momen yang penuh dengan pengorbanan, ketakutan, kemenangan, dan juga keraguan. Semuanya berjalan seperti kilas balik yang sangat cepat, mengingatkan mereka akan setiap langkah yang telah mereka ambil. Kalian telah mencapai titik ini karena perjalanan kalian telah membentuk kalian menjadi lebih dari apa yang kalian bayangkan. Kalian telah memilih untuk berjuang dan melangkah maju meskipun kalian tahu setiap langkah membawa risiko. Sekarang, keputusan terakhir ada di tangan kalian. Sosok itu menurunkan tangannya dan sebuah cahaya menyelubungi seluruh ruangan, seolah menunggu mereka untuk membuat pilihan yang terakhir. Tetaplah bersama atau berpisah. Suara itu kembali terdengar. Kekuatan yang kalian peroleh telah menjadikan kalian lebih kuat, tetapi apakah itu cukup untuk menghadapinya sendirian? Miyuki menatap Kaito dan Takahiro, lalu dengan suara tegas berkata, "Tidak ada satupun dari kita yang akan berhenti. Kita tidak akan berpisah sekarang." Takahiro mengangguk. "Kita sudah melalui begitu banyak bersama. Tidak ada alasan untuk berpisah." Kaito menatap sosok itu dengan mata penuh tekad. "Kami tidak akan mundur. Kami akan tetap bersama sampai akhir." Sosok itu tampaknya mengangguk dengan kebijaksanaan yang dalam, lalu berkata, "Pilihan kalian adalah yang benar." Keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi tantangan, tetapi tentang memahami bahwa dalam perjalanan ini, kekuatan terbesar adalah persatuan. Dengan kata-kata itu, sosok itu menghilang dan dunia di sekitar mereka berubah sekali lagi, terbuka menuju sebuah jalan yang baru, sebuah jalan yang tak terduga, namun penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Mereka melangkah bersama, siap menghadapi apapun yang menanti mereka di dunia yang baru.